Implikasi Islamisasi ilmu terhadap lembaga pendidikan Islam. Anjar Munawaroh, Dwi Anggoro Putro, Enik Elokzoni Sapitri. To show you we are person. Implikasi Islamisasi ilmu terhadap lembaga pendidikan Islam yang digagas oleh Naqib Al-Atas. Biografi tentang Naqib Al-Atas. Memiliki nama asli yaitu Syed Muhammad Naqib bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang lahir di Bogor pada 5 September 1932 Masehi, yang merupakan putra dari Syed Ali bin Abdullah Al-Atas, merupakan seorang yang berasal dari Arab dan masih memiliki keturunan dari Imam Husain yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW, dan ibunya bernama Syarifah Roqwan Al-Aidrus, seorang yang merupakan keturunan kerabat raja-raja dari Sunda Sukapra, Jawa Barat. Naqib Al-Atas merupakan tokoh filsuf yang otoritasnya pada bidang sastra dan kebudayaan, khususnya di dunia Melayu dan Islam, yang tidak saja diakui oleh kalangan pemikir kawasan Asia Tenggara tetapi juga kalangan internasional. Dapat dilihat dengan banyaknya penghargaan yang diberikan dengan karir intelektualnya, khususnya dalam filsafat Islam. Al-Atas juga merupakan seorang pendiri ISTEC atau Institute for the Islamic Thought and Civilization yang bergerak dalam bidang epistemologi dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia barat, seperti dalam filosofi sains dan ideologi yang datang dari budaya barat. Dapat dikatakan bahwa Naqib Al-Atas merupakan tokoh filsuf dunia yang bergerak teguh dalam menggagas kebebasan dunia barat. Gagasan Islamisasi ilmu Al-Atas. Nah, di sini efek negatif terhadap ilmu modern Barat yang menurut Al-Atas merupakan sebuah akibat dari adanya krisis di dalam basis ilmu modern, yaitu konsepsi tentang realitas atau pandangan dunia yang melekat pada setiap ilmu. Yang hal ini kemudian merembet pada persoalan epistemologi. Persoalan epistemologi seperti sumber ilmu, pengetahuan, hubungan antara konsep serta realitas, masalah kebenaran, bahasa, atau lainnya yang menyangkut masalah pengetahuan. Asumsi Al-Atas dengan ilmu Barat, Al-Atas memandang bahwa peradaban dunia Barat tidak layak untuk dikonsumsi sebelum dipilih dan dipilah yang sejati dan yang bercampur palsu. Maka oleh karena itu, Al-Atas memandang bahwa peradaban harus diseleksi terlebih dahulu. Islamisasi ilmu. Atas keprihatinan tersebut, Al-Atas mengajukan sebuah gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan serta menawarkan formulasi awal yang sistematis yang dianggap sebagai prestasi inovatif dalam pemikiran Islam modern. Selanjutnya yaitu tentang implikasi Islamisasi ilmu terhadap dunia pendidikan Islam, yang berupa yang pertama yaitu aspek kelembagaan, yang kedua aspek kurikulum, dan yang ketiga aspek pendidikan. Yang pertama tentang aspek kelembagaan. Islamisasi ilmu pengetahuan pada aspek kelembagaan adalah terbentuknya lembaga independen yang mengintegrasikan pengembangan keilmuan agama dan umum. Jadi, apapun nama lembaganya, yang terpenting adalah terintegrasinya antara sistem umum dan sistem agama. Selanjutnya untuk yang kedua tentang aspek kurikulum. Nah, aspek kurikulum ini mengkaji kurikulum tidak diserahkan pada satu tim saja, namun membutuhkan ahli-ahli di bidangnya. Dalam hal ini, kurikulum yang telah dikembangkan di Barat tidak boleh diabaikan. Rumusan kurikulum dalam Islamisasi ilmu pengetahuan dengan memasukkan segala keilmuan dalam kurikulum. Nah, dengan demikian, lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang aktual, responsif terhadap tuntutan permasalahan kontemporer. Artinya, lembaga akan melahirkan lulusan yang visioner, berpandangan integratif, proaktif, dan tanggap terhadap masa depan serta tidak dikotomik dalam keilmuan. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah aspek pendidik. Nah, dalam hal ini pendidik memiliki kompetensi
profesional dalam pembelajaran. Pendidik dituntut mempunyai kemampuan substantif, yakni berupa gagasan dua segi keilmuan, ilmu agama dan ilmu modern sekaligus. Selain kemampuan substantif, pendidik juga dituntut memiliki kemampuan non-substantif, yaitu berupa multi-skill didaktif. Kemampuan ini mencakup keterampilan dalam menggunakan metode dan strategi pembelajaran, pengelolaan atau manajemen pendidikan, pengevaluasian, dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan bertumpu pada unsur tauhid.